Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan duribat alimul zatu aina masuqifu illa bihablillah wa hablum minas. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, anak-anak jamaah salat tarawih Masjid Al-Iman yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita masih dipanjangkan umur kita, diberi nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga pada malam kedua Ramadan ini, malam kedua ya, malam ketiga ya, malam ketiga Ramadan ini kita masih bisa hadir di masjid yang kita banggakan ini, rumah Allah yang kita muliakan ini. Tentunya didukung oleh iman dan Islam kita. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari iring salam juga tidak lupa kita aturkan ke hariban junjungan kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya di muka bumi ini, wabil khusus jamaah Masjid Al-Iman. Mudah-mudahan semua kita dengan hidayah, inayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan hidup yang sebentar ini sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan bersamaannya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya 15 menit lebih kurang. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk kita semua. Karena waktu 15 menit namanya cuma tausiah, nggak bisa dibahas secara tuntas siapapun yang menyampaikannya. Kalau bahas tuntas nanti di taklim-taklim yang ada seperti taklim subuh itu sih yang dibahas sama ustaz yang bisa sampai tuntas. Jemaah rahimakumullah, sesuai dengan judul yang diberikan itu ada 5 amalan yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Sama-sama ketahui, kemarin malam disampaikan oleh guru kita bahwa Ramadan itu momentum untuk mensucikan hati, mensucikan diri. Ya, betul. Dan juga Ramadan adalah momentum untuk kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia tanpa dosa dalam kehidupan ini. Seperti bayi yang baru dilahirkan, apabila kita dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah puasa itu sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, persiapan kita Ramadan itu mulai dari bulan Rajab kemarin, terus bulan Saban, sekarang udah masuk bulan Ramadan. Setiap waktu sholat kita pasti berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Saban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Malam ini kita sudah sampai bulan Ramadan. Pertanyaan, mau ngapain setelah sampai bulan Ramadan? Kan doanya minta diberkahkan bulan Rajab, bulan Saban, enggak bulan Ramadan kan? Cuma minta disampaikan ke bulan Ramadan. Ya udah sampaikan oleh Allah kita bulan Ramadan. Nah, itu yang perlu sampaikan pada malam ini dengan waktu yang pendek dan singkat. Jemaah yang semat berarti, bulan Rajab itu bulan tempat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkanlah istighfar Rajab namanya. Disuruh kita mengucapkan minimal 70 kali satu hari. Kalau satu bulan hitung sendiri. Mudah-mudahan di antara istighfar kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Saban kita diajarkan untuk banyak baca selawat kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Untuk menunjukkan bahwa kita akan merubah diri kita, akhlak kita sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, baik dalam ucapan dan perbuatan kita dalam kehidupan ini. Kalau bulan Rajab, dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di bulan Syaban kita bersolawat, terus kita tambahkan Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu karim. Artinya minta doa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditutup bisa kemungkinan dikelihatan kembali. Tapi kalau dihapus oleh Allah Subhanahu berarti nggak ada lagi dosa kita dalam kehidupan ini. Nah, sekarang kita udah masuk bulan Ramadan. Judulnya tadi 5 amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan agar kita kembali kepada fitrahnya nanti di akhir Ramadan menjadi orang yang takwa. Di mukaddimah tadi khotib baca surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya ya allazina amanu taqullaha wattaqu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan menuju kepada ketakwaan itu sendiri. Yang artinya takwa itu enggak datang tiba-tiba, harus ada usahanya. Kita baru masuk bulan Ramadan, yang jamin kita takwa enggak ada. Karena ayat 183 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Apabila selesai Ramadan nanti baru ketahuan takwa atau enggaknya nanti di akhir Ramadan. Kalau sekarang belum bisa. Baru kita menjalankan, baru masuk bulan Ramadan Bapak Ibu. Takwanya entar, karena la'allakum tattaqun kan? Enggak apa itu 183 Al-Baqarah. Yang artinya takwa ini. Kita cari jalan ke apa? Ini bulan Ramadan salah satu jalan, satu sarana dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang takwa. Yang pertama amalannya adalah siam. Bu, siam apa Bu artinya Bu? Siam. Puasa ya. Siam itu puasa bahasa kita. Tadi bahasa yang di sini siam itu adalah sepi, sunyi. Orang puasa nggak pernah berjamaah Bu. Orang siam nggak berjamaah sendiri-sendiri. Hanya antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, semua amal itu kecuali puasa untukku kata Allah, dan aku yang akan memberi ganjarannya sendiri secara langsung, enggak pakai perantara malaikat, langsung Allah sendiri. Makanya siam itu puasa berarti menyepi, sepi, menyendiri, menahan semua masalah baik ucapan maupun perbuatan kita yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus jauh, itu harus sepi dari itu semua. Itu maksudnya. Menahan apa? Ya menahan apa yang diharamkan Allah. Bahkan kalau orang tingkat imannya udah lebih tinggi, mungkin para wali, jangankan yang diharamkan, yang makruh pun mereka nggak mau, yang mubah mereka nggak mau kalau nggak ada manfaatnya dalam kehidupan ini. Mungkin kita belum sampai ke sana, apalagi saya. Tapi setidaknya kita berusaha untuk menyepi secara batinnya. Siam itu secara batinnya kita sendiri. Bisa saja kita pura-pura puasa di depan orang. Siapa yang tahu? Yang tahu kita puasa atau enggak itu hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka siam itu menyepi dari semua kemungkaran dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua qiyam. Nah, qiyam itu lawannya. Kalau qiyam itu ada yang dibaca, ada gerakan dalam kehidupan. Makanya qiyamul lail orang bilang, malam ini kita hadir di sini, sholat tarawih ini salah satu qiyam Ramadan. Karena rame-rame, bareng-bareng dilihat orang, ada yang dibaca, ada yang bergerak, itu qiyam namanya. Makanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Sholat malam bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat, dengan berdiskusi, membahas agama, bahas hadis, bahasa Al-Quran, belajar Al-Quran, itu semua qiyam Ramadan. Makanya hadisnya kan dua dibarengin, hampir sama ujungnya, cuma bedanya depannya dua. Yang satu man soma Ramadan, man soma puasa. Yang satu man koma qiyam, menghidupkan malam bulan Ramadan. Siapa berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Yang satu, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan berdasarkan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Makanya Masjid Al-Iman nggak boleh sepi. Habis tarawih tinggal marbot sholat, tinggal rauk sendiri. Ya, jangan sampai rauk sendiri dan tinggal di sini.
Yang harus ada yang sholat, segala macam sholat sunnah banyak, zikir banyak yang bisa kita lakukan, baca Al-Quran. Yang mudah-mudahan gitu, Masjid Al-Iman membuat kita semua nanti kepada fitrahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terus yang ketiga amalannya adalah Al-Quranul Karim. Jadi momentumnya bulan Ramadan ini kan diturunkannya Al-Quran. Nanti kan ada acara nuzul Qurannya. Jadi bulan Ramadan ini momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran. Ngapain? Yang nggak bisa baca belajar. Yang udah bisa ya baca. Setelah baca pahami, terus amalkan dalam kehidupan. Itulah nanti menjadi keluarganya Allah. Karena Allah dalam sebuah hadis sahih dikatakan dia punya keluarga. Siapa keluarga Allah ya Rasulullah? Orang yang tidak pernah lepas dari Al-Quran dalam kehidupannya. Itu keluarganya. Mau nggak ibu bapak jadi keluarganya Allah? Mau? Yang dekat sama Al-Quran. Baca Al-Quran bisa 1 juz 1 hari, alhamdulillah. Nggak bisa 1 juz 1 lembar, nggak bisa. Setengah halaman nggak bisa, 1 ayat nggak bisa. Nauzubillah min dzalik. Udah gitu aja. Kan doanya orang baca Al-Quran tuh gini bu. Yang biasa kan Allahummarhamni bil Quran. Ada doa yang lebih mantap lagi. Allahumma ja'al Quran lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'isa wa fil qiyamati syafi'a wa la sirati nur wa la jannati rafiqa wa min sitran wa hijaba. Artinya, ya Allah, jadikan Al-Quran itu menjadi temanku yang paling setia dan paling dekat kepadaku dalam kehidupanku di atas dunia ini. Bukan istri, bukan anak, bukan tetangga. Anak, tetangga, istri belum tentu menyelamatkan kita dari api neraka. Al-Quran pasti, itu janji dari Allah dan Rasulnya. Baca selalu Al-Quran itu, dia akan memberikan pertolongan dan syafaat bagimu di yaumil akhir nanti. Makanya kalau orang Islam nggak baca Al-Quran mah nauzubillah juga. Ya Allah, jadikan kau teman sejati. Nanti dikubur dia menjadi penghibur bagi diriku. Nanti di hari kiamat dia memberi pertolongan kepadaku. Minta sama Allah. Nanti di surga dia akan menjadi temanku. Dan terakhir dia akan menjadi benteng dan penghalang aku masuk ke api neraka. Begitu. Maka dekat sama Al-Quran. Jangan Al-Quran tuh baru dibeli kayak gitu sampai sekarang masih kayak di pabrik aja. Soal berapa banyak bisa dibaca soal ini bukan ukuran. Yang penting harus interaksi sama Al-Quran. Momentumnya dimulai bulan Ramadan, setelah Ramadan diteruskan nanti sampai Ramadan yang akan datang. Gitu ya. Kenapa? Syafaat Rasulullah mengeluarkan umatnya dari dalam api neraka. Syafaat Al-Quran mencegah kita masuk api neraka. Luar biasa. Gitu Pak ya. Rasulullah beri syafaat dia akan mengeluarkan kita dari api neraka. Kalau Al-Quran memberi syafaat kepada kita, menghalang kita, menjadi penghalang kita untuk masuk api neraka. Maka mari kita berlomba-lomba untuk dekat dengan Al-Quran. Yang nggak bisa, ayo belajar tahsin. Yang udah bisa, diamalkan dengan bacaan, dapat pahala berlipat-lipat. Bulan Ramadan bisa sampai 700 kali lipat. Setelah tahu, kita pahami sama-sama artinya. Setelah itu kita amalkan dalam kehidupan. Insya Allah kita menjadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat, amal bulan Ramadan itu bersedekah. Tapi sebelum sedekah saya potong dikit ya Al-Quran tadi ya. Para hukama mengatakan begini, ada 4 hal yang paling kalau kita mengalami 4 hal itu, salah satunya berarti kita udah dihukum oleh Allah di atas dunia sebelum di akhirat. Apa itu? Karena nggak ada gerakan dari hati kita untuk mencintai Al-Quran. Kalau kita mengalami hal itu dalam kehidupan, berarti secara tidak langsung Allah sudah mengazab kita sebelum kita diazab di akhirat nanti. Ya, maka dekat sama Al-Quran. Mudah-mudahan kita dekat sama Al-Quran semua ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang keempat, bersedekah. Sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Kasih orang berbuka puasa aja pahalanya kita dapat berlipat-lipat.
Hanya masalahnya kan begini, Imam Asy-Syafi'i, imam yang kita ikuti itu, mengatakan ada 3 hal yang paling sulit dilakukan oleh umat ini. Apa itu? Yang pertama, menjadi orang dermawan dalam keadaan dia sendiri kekurangan. Itu bukan saya ngomong, Imam Syafi'i rahimahullah. Sulit bagi orang yang dalam kekurangan untuk bermurah hati, berbagi rezeki. Tapi kalau dia bisa melakukannya, luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya jamaah alim mana enggak ada yang susah. Bisalah bersedekah walaupun sedikit. Karena dalam surat Al-Imran tadi dalam wasari'u ila maghfiratin min rabbikum dan seterusnya, allazina yunfiqu labis sarra wad dharra, bersedekahlah kalian, berbagi, sangat senang dan susah. Kalau kita nunggu susah, nunggu senang, ya kalau nggak senang-senang mau gimana? Ya kan? Ya kalau nggak senang-senang berarti sedekah begini. Sedekah itu bukan soal nilainya 1.000, 2.000, yang penting ikhlas, dapatnya halal, udah jadi itu. Sedekah 1 miliar, tapi nggak ikhlas, riya, dapat juga kagak benar, ya nggak dapat juga apa-apa. Ya, ibu antar tuh goreng-gorengan 20 biji ke Aliman sore hari, dimakan oleh berpuasa, baru berapa duit itu? 30.000 paling-paling. Itu nilainya luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita galakkan bersedekah, jangan nunggu kaya. Jangan nunggu kaya baru bersedekah terus sampai jadi kaya. Nah, gitu bahasanya. Ya sama. Rajinlah ke masjid, jangan sampai diantar ke masjid baru datang ke masjid. Kan begitu. Ya mudah-mudahan kita gitu ya. Bersedekah terus sampai kaya. Jangan nunggu kaya baru bersedekah, karena belum tentu jadi orang kaya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, waktunya habis. Terakhir, zikrullah. Semua fokus dari seluruhnya itu akhirnya membuat kita zikrullah dalam kehidupan ini. Zikrullah artinya dimanapun, kapanpun kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibaca oleh Pak Ustaz Sulaiman ayatnya. Ya, surat Ali Imran ayat 190 sekian. Kapan orang saya itu? Waktu dia berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, nggak ada waktu dia harus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri sepanjang perjalanan hidup. Akhirnya semua itu kita harus zikrullah. Tadi sudah dibaca kan? Kapan zikir itu? Waktu berdiri, duduk maupun baring. Jadi nggak ada waktu tertentu untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Seterus-terusnya. Sebagai penutupnya itu dijelaskan dari dalam hadis sahih dari Rasulullah. Nanti kalau mau cari hadisnya surah Al-Bar'in, hadis Arba'in nomor 18. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada dan dalam keadaan apapun. Lanjutan hadisnya, iringi perbuatan buruk dengan kebahagiaan. Artinya cepat-cepat bertobat dalam kehidupan ini. Nanti belum sempat bertobat sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bergaulah manusia itu dengan akhlak yang baik. Itu hadisnya. Jadi Bapak Ibu sebagai penutupnya, kalau ingin takwa itu 3 posisi. Urusan kita pribadi sama Allah, urusan pribadi kita sendiri, urusan pribadi kita sama manusia di luar diri kita. Itulah orang yang bertakwa, bisa takwa. Urusan pribadi kita sama Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, jangan melakukan perbuatan syirik dalam kehidupan ini. Kemarin disampaikan oleh Pak Yasir, selama syirik itu berlaku dalam kehidupan, semua amal ibadah kita nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri kita, banyak-banyak introspeksi diri kita. Buka mata kita, tutup mata kita untuk melihat keburukan orang lain. Buka mata kita lebar-lebar untuk melihat diri kita sendiri dalam kehidupan ini. Begitu. Bergaulah manusia dengan cara yang baik, dengan ucapan yang baik. Jangan caci maki, jangan menyakiti orang dalam kehidupan ini. Insya Allah dengan poin kita itu kita selalu bahas takwa kita kepada Allah, jangan berbuat syirik. Itu paling pokok akidah. Sama diri kita, muhasabah diri kita. Kita lihat keburukan kita, kekurangan kita. Jangan lihat keburukan dan kekurangan orang lain dalam kehidupan ini. Yang terakhir, bergaulah manusia dengan cara yang baik, sopan.
santun, walaupun apapun kondisi kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan untuk kita pribadi.